Sudah 25 tahun saya menginjakkan langkah kaki saya di kota ini. Kota metropolis yang kadang tak mengenal siapa lawan dan siapa kawan. Saya Yogi, seorang jurnalis kriminal independen. Jakarta memiliki 1000 misteri masalah kriminal di dalamnya yang pasti belum banyak bisa terungkap. Jakarta, kota metropolitan, salah satu kota terpadat di salah satu negara berkembang. Dan tidak dipungkiri, Jakarta juga menjadi salah satu tempat di mana terjadinya peredaran obat-obatan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri. Salah satu yang sangat digemari oleh olahragawan adalah anabolik steroid. Kali ini, saya sedang mencari tahu tentang anabolik steroid. Apa itu anabolik steroid? Sebenarnya saya ingin menjumpai seseorang pakar gizi yang juga mantan atlet nasional, Dr. Tanjung, dan seorang dokter kecantikan kulit, yaitu Dr. Rudy yang juga seorang olahragawan. Jadi kalau yang biasa kita dengar-dengar di dunia fitness itu atau di dunia atlet ya, betul. itu biasanya hormon yang berkisar untuk meningkatkan performance. Baik performance secara prestasi maupun mungkin secara penampilan ya. Jadi itu kita biasa sebut anabolic androgenic steroid, AAS. Nah, sejarahnya sendiri anabolik steroid sendiri itu sebenarnya panjang. Dari zaman prasejarah orang atau terutama ini ya istilahnya prajurit terutama yang mereka harus memiliki fisik yang kuat, stamina yang kuat untuk peperangan, mereka mencari sesuatu bahan atau alat atau apapun untuk meningkatkan performa mereka, terutama dalam hal pertempuran atau peperangan. Nah, zaman dulu mereka biasanya menggunakan seperti testikel dari binatang-binatang semacam itu, yang dianggap di testikel tadi adalah mengandung suatu zat yang bisa meningkatkan performa mereka seperti itu. Tahun 76, kurang lebih tahun 75-76, ternyata pemakai-pemakai itu banyak mendapat masalah, terutama gangguan kanker prostat. Dan daerah ada namanya daerah testis itu, itu mengecil. Oke, efek ya? Nah, waktu itu langsung di-ban, langsung dilarang. Ini hanya tidak boleh dipakai apa-apa kecuali untuk kebutuhan medis. Nah, yang terjadi pada atlet adalah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan itu seperti apa? Artinya seorang atlet dengan kapasitasnya dia seorang atlet dengan kondisi yang sehat, seharusnya dia tidak membutuhkan anabolik steroid untuk kesehatannya. Dan itu mereka gunakan memang bukan untuk kesehatan, adalah untuk memacu atau memuncakkan prestasi. Itu yang mereka inginkan. Nah, itu secara legal jelas itu ilegal. Dalam satu studi itu dikatakan ada sampai dosisnya 100 kali lipat daripada dosis yang direkomendasikan. Anda bisa bayangkan. Efek samping yang untuk pria itu seperti apa sih, dan efek samping yang terjadi dengan wanita itu seperti apa juga? Jadi sebetulnya ini bisa terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria efek samping yang paling sering terjadi adalah itu tadi, terjadi pengecilan dari testis. Dan dengan segala dampaknya, kita tahu bahwa salah satu penyebab dari akibat dari pengecilan testis ini adalah produknya testosteron turun. Anabolik steroid adalah suatu obat. Obat memiliki suatu dosis, di mana dosis si A belum tentu sama dengan dosis si B. Untuk itulah dibutuhkan tenaga kesehatan atau dokter untuk how to manage this drug. Kedua, kalau dia pemakaian kronis adalah liver kita rusak. Kenapa? Karena semua obat harus di metabolisme, dinetralkan racunnya di liver. Oke, ya. Akibatnya terjadi gangguan liver. Mula-mula mungkin sakit kuning lah,
akibat kelanjut terus lagi jadi tumor liver. Wah, payah banget dah. Untuk perempuan itu paling sering adalah nanti dia berkumis. Nah, serius itu? Wah, itu serius. Itu. Kadang-kadang itu susah hilangnya. Dia sudah berhenti, masih ada kumis. Itu yang paling sering terjadi. Pada awal sejarahnya, anabolik dipakai seperti layaknya suplemen, penambahan daya tahan otot atau energi secara instan. Informasi yang saya dapatkan dari seseorang yang pernah memakai anabolik tersebut. Nah, di sini Bang Marlon adalah seorang ex-user dari steroid sendiri ya. Ceritain dong, steroid itu buat Bang Marlon tuh seperti apa sih? Steroid itu kan sebenarnya hormon tiruan ya, hormon tiruan testosteron yang bisa membuat massa otot tebal, terus lagi bisa membuat ngepam dia, jadi buat kekuatan di saat kita nge-gym. Menambah kekuatan aja. Iya, saya pakai yang anabolik, jadi saya pakai makan. Anabolik, pil gitu ya? Pil, itu saya coba dalam 2 bulan, tapi efeknya itu sangat bahaya sekali kalau misalnya dilanjutkan. Semakin besar efeknya, semakin besar kadar steroid tadi, itu semakin besar juga efeknya. Nah, buat sekarang Bang Marlon kan mantan ya, udah nggak menggunakan lagi. Kenapa bisa punya pemikiran seperti itu? Karena gini ya, aku ngelihat dari pengalaman mungkin teman-teman yang lain yang udah nggak ada, ya, punya badan bagus atau menang suatu kompetisi, tapi mati, untuk apa gunanya? Kasian orang yang ditinggalin aja. Terus lagi efek jangka panjangnya juga nantinya bisa depresi karena setelah pemakaian itu mereka juga jadi seperti ketergantungan. Nggak make, merasa pas bisa nge-gym nggak ada pumpnya, nggak ada tenaganya. Jadi mendingan aku hentikan. Menurut pakar dan salah satu mantan pengguna, banyak penilaian tentang anabolik steroid yang sudah terkupas dan dampaknya sudah jelas tertera. Hal itu sangat berbahaya. Saya pun terus menelusuri dan mencari bagaimana menurut para binaragawan mengenai ini, dan saya bertemu dengan Mbak Mini yang kebetulan dia seorang atlet binaragawati yang sering kali mengikuti kontes kejuaraan binaraga. Gini Mbak, ngomongin tentang pola makan dan pola latihan ya. Kira-kira suplemen itu faktor menunjang nggak sih dalam pembentukan tubuh? Salah satunya ya, tapi dia bukan poin utama buat pembentukan massa. Kebetulan dia itu sugesti aja sih ya. Tapi memang itu salah satu mendukung buat pertumbuhan otot. Kalau misalnya kita mau itu suplemen, otomatis whey protein pasti masuk, susu whey protein. Tapi beda lagi, kalau misalnya mau tanding sama enggak, whey proteinnya itu beda. Kalau mau tanding, aku tetap masuk whey protein, tapi yang isolate, yang benar-benar kandungannya serba zero, gue bilang kan. Dari sugarnya zero, karbohidratnya zero, dari sodiumnya zero. Soalnya whey proteinnya ada 2 kan, yang isolate sama yang biasa. Sekarang ini mungkin Jakarta ya khususnya adalah segelintir orang menggunakan kayak Debolit dan Sustanol. Itu Mbak punya cerita nggak? Ada teman atau seperti apa gitu menggunakan kayak Debolit dan Sustanol itu? Mereka ada pernah tanya, bilang, ini apa? Memang buat pengetahuan aku tahu, oh ini Debolit itu buat ini, banyak aku tahu. Tapi sejauh gua, karena aku natural ya, enggak lah, better gua natural daripada gua pakai itu. Soalnya kan kita ngeliat efek kesananya kan, jangka panjangnya. Mereka ada cerita. Seperti apa itu? Ya, kok gua pakai ini begini. Ya gua hanya no comment ya, gua
Gue nggak bisa kasih lo suggestion kayak gimana lo mesti pakai apa. Ya karena pengalaman gue sendiri tuh nggak ada gue pakai begitu. Dan aku juga nggak berani kasih masukan ke dia suggestion atau poin-poin apa yang ini. Gue nggak bisa gitu kan. Gue nggak bisa karena gue nggak pakai. Kalau misalnya dia pakai dibolik misalnya, dia pernah cerita pakai dibolik badan besar, dengan jangka waktu drastis lah, bisa dibilang drastis. Tapi nanti kalau misalnya dia udah lepas dari dibolik, otomatis dan biasanya kan kayak gitu tuh jangka panjangnya itu loh nanti nggak tahu nanti pas umur ke 60-nya dia nggak tahu gimana kita. Karena mungkin efek sampingnya masih banyak juga ya. Iya. Bedanya nih, bedanya secara fisik ya. Bagi orang yang menggunakan steroid ataupun yang natural seperti Mbak itu apa? Bedanya secara fisik aja. Mungkin dia pertumbuhannya dia cepat. Otomatis. Mungkin dalam jangka waktu sebulan dia bisa langsung. Kalau mau gedein mungkin bisa langsung gede, yang mau ngeringin dia bisa langsung kering. Sorry, Mas Fabian ya? Oh ya, bentar ya. Oke. Duduk dulu aja. Iya. Mas Fabian ini adalah seorang aser dan seorang pengedar dari steroid itu ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke, yang saya mau tanyakan karena sekarang topik saya adalah tentang steroid. Oke. Dan mungkin kita lihat dari pengguna dulu aja ya, sebagai pengguna, bahwa efek samping paling parah dalam menggunakan steroid itu apa sih? Mati. Cuman kalau masalah mati kan balik ke Tuhan nih. Yap. Gue basicnya dari sebelum ngejual gue make dulu. Oke. Nah basicnya make gue dulu lebih cungkring dari lu. Cungkring habis. Cuman bikin badan segini dari cungkring yang benar-benar cuman sekarang berat gue 70 dari 50 kilo. Which is 20 kiloan, nggak sampai 8 bulan. Nah kayak misalnya penentuan harga nih, semakin mahal harga itu efeknya seperti apa ya? Sebenarnya kalau mau harga di luar negeri sendiri lu mau percaya nggak percaya, kok tadi gue bilang per vial 100 gram cuman 700 ribuan. Di luar negeri lu sekali injek 20 juta. Ada itu yang kelasnya kayak gitu. Yang dipakai sama. Jadi basicnya binaraga tuh kan ada dua. Ada yang drug user sama drug free. Sebenarnya juga kalau di drug user ini mereka penggunanya usernya yang kelasnya tinggi. Sekali suntik 20 juta itu untuk jangka 3 bulan. 3 bulan lagi lu suntik 20 juta. Lu bisa kebayang nggak sekali suntik 3 bulan 20 juta lu bayar? Kerjanya kayak apaan tuh obat? Anabolik steroid, senyawa organik lemak sterol dalam, secara pembahasan kedokteran, bisa juga diartikan dengan hormon tiruan yang bisa meningkatkan performa di dalam dunia binaraga ataupun dunia atlet. Saya mencoba untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan obat ini di salah satu pasar obat terkenal di Jakarta. Beredar di sini. Kalau misalnya temen gue mau mesen itu di sini bisa. Ada dicari dulu ya barangnya. Berapa lama ya? 2 hari. Kalau nggak ada paling kita kabarin nggak ada. Informasinya. Mas, kita sambil makan. Saya minta lasanya sama air putih. Mau pesan apa? Pesan aja. Minum aja es jeruk. Gak apa-apa kan sambil makan? Iya, sip, santai aja. Malu habis latihan. Recovery. Oh ya benar, lapar aja terus ya. Lapar terus bawaannya. Sekarang saya mau lihat nih produk-produk yang Mas jual. Itu kayak gimana sih? Kebetulan gue bawanya terbatas. Jadi ini basicnya yang ini barusan belum lama baru habis gue pakai. Oke. Nah
Nah ini basicnya pokoknya nih di Bolik 10 ini yang biasanya newbie emang pakai ini sih. Anak-anak baru gue saranin pakai ini karena efek kerjanya cepet, cuman nggak ekstrim, belum ekstrim karena dia cuma 10 mg. Kalau yang ini sekitar metandion, kalau yang ini sama saya sebenarnya kandungannya metandion juga dua-duanya. Cuman ini yang level di atasnya, makanya ini lebih mahal. Ini sekitar 3,5-400, ini cuma 300, 250 masih dapat kok nih. Ini. Dan kalau bisa ngomongin tentang harga, yang ini? Ini paling murah dia 3,5. Kalau yang ini 3,5? Ini 3,5. Kalau ini paling murah itu sekitar 250-260 masih dapat ini. Apalagi sebenarnya kita sama kayak junkie, kita bisa beli ketengan. Oh bisa ya ketengan ya? Bisa. Lu kayak gini 100 tablet nih. Katakanlah contohnya bukan ini deh, ini kan mahal nih, 400.000. Ini sekitar 3,5 sampai 400.000. Lu pengen pakai, lu lagi butuh banget. Akhirnya lu PT-PT sama teman lu 200 bisa. Jadi kayak sama. Ntar gue punya botolan kayak gini banyak banget kan. Gue tinggal bagiin 50-50 nih lu ambil. Gitu. Sama. Kalau nggak, lu belum punya partner tapi lu mau beli ketengannya, udah ntar tinggal sisa ketengannya yang gue ambil dari sini. Misalnya lu ngambil 50-50-nya gue keep. Pasti ada lagi yang nyari, bos ketengan dong es teh. Kasih. Gitu. Basicnya sih gitu. Basicnya kan kalau orang nge-gym tuh bullshit deh kalau katanya yang sehat itu cuma makan, suplemen, tidur, sama istirahat. Ini yang dibilang kalau anak-anak kita tuh bilangnya sama kayak junkie. Junkie kan suka bilang kalau ganja suka dibilang rumput. Iya. Ini kita bilangnya es teh. Antar user kita bilangnya es teh. Es teh. Maksudnya? Steroid kita cuma pakai es steroid kalau steroid. dipanggil. Cuman kita bilangnya bos lagi butuh es teh nih. Oke, itu yang kalau kalau di kayak dunia gini, itu kita aja. dibilangnya tuh ini tuh kayak kalau kita dulu kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Nasi, sayur, lauk, buah, susu. Iya. Nah ini tuh 4 sehatnya itu latihan, istirahat, pola makan, suplemen. Nah ini yang nyempurnain. Kalau antara kita user kita bilangnya ini 4 sehat 5 sempurna, ini yang kelima. Itu adalah yang kelima. Yang kelima. Sempurnanya ini. Ya ini circle terakhirnya nih, step terakhir. Oke. Dan ini emang jangka waktu pemakaiannya, kalau boleh gua jujur, lu pakai sekarang, gua berani potong jari, besok lu ngerasain hasilnya kok. Nah, efek sendiri, efeknya itu. Tadi kalau Nah, kayak misalnya tadi pemakaian yang injection itu. Oh iya, gua sambil Oh makan. iya, siap. Kalau untuk yang pemakaian injection itu pernah ada nggak korban atau seseorang yang setelah menggunakan itu jadi apa ya, mungkin yang kasarnya bilang mati atau apa gitu, atau paling parah dari organ-organnya itu sendiri hancur. Itu pernah nggak ada cerita? gue banyak dengar cerita, tapi gue nggak tahu itu klien dari siapa ya. Kadang-kadang katakanlah lu mau make, lu malu beli ke gue, akhirnya lu nyuruh teman gue, nyuruh teman lu, bukan nyuruh teman gue, nyuruh teman lu beli. Nah kadang-kadang gue denger mati, tapi gue nggak ngerasain ngejual ke dia, tapi nggak tahu kalau dia beli ke gue tapi lewat temannya. Oke. Gue dapat dari Amerika. Secara langsung atau? Secara langsung, jadi gue hubungan lewat internet. Tapi ada juga jadi gue awalnya dapat dari luar, tapi sekarang gue juga karena ribet dari luar kan. Sekarang gue mulai dapat dealer, supplier yang lokal. Ya kalau dibilang dia dia nggak berpengaruh kayak binaraga top di sini lah, kita nggak perlu sebut nama, tapi dia bisa dibilang dia kalau untuk orang-orang yang suka olahraga ini, kalau gue sebut namanya pasti tahu. Oh dia bekas binaraga juga. Cuman dia bukan binaraga yang drug free, dia binaraga emang user, dan dia emang ngomong dia user. Cuman bisa dibilang prestasinya di luar kinclong kok. Di Indonesia juga mungkin. Di Indonesia juga dia bisa dibilang salah satu sesepuh dunia binaraga juga. Sebagian orang, khususnya di kalangan binaragawan, menggunakan steroid sebagai penyempurnaan dari program latihan yang sudah dilakukannya. Steroid adalah doping. Itu merupakan tindakan yang tidak sportif
dalam suatu kompetisi. Risiko kematian adalah yang paling akhir dari pemakaian obat ini. Tidak ada data statistik yang menjelaskan jumlah kematian akibat obat ini, khususnya di Indonesia. Ini dikarenakan obat ini menyerang organ vital tubuh manusia, seperti jantung, paru-paru, dan liver. Sehat itu artinya sehat badania dan sehat rohania. Sehat badania artinya badan menjadi tidak mengalami kekakuan, selalu lentur, selalu dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian sehat rohania artinya pikirannya selalu positif untuk mengerjakan sesuatunya tanpa beban dan semuanya menghilangkan hal-hal yang negatif. Sehat itu adalah suatu kepemilikan atau harta bagi seseorang yang di atas segala-galanya. Menurut saya, drug steroid adalah obat yang sangat merugikan bagi kesehatan, apalagi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya tidak terukur, tidak terkendali, dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena drug steroid harusnya yang memberikan adalah seorang dokter. Kalau saya pribadi, kalau lebih melihat bahwa penggunaan drugs itu lebih baik tidak digunakan, karena itu yang namanya drugs itu kan berarti meracuni tubuh sendiri istilahnya. Lebih baik kita dengan makanan-makanan yang natural, istilahnya mungkin dari putih telur, proteinnya dari daging ayam, itu pun yang saya lakukan. Saya rasa kembali lagi pemerintah juga punya prioritas banyak, tapi kembali lagi prioritas utama adalah tentunya adalah membuat masyarakat menjadi desainer. Kalau masyarakatnya sendiri, saya rasa kembali lagi kalau saya cuma bilang adalah mari kita berdasarkan kesehatan dan kesehatan kita harus kita jaga. Pada saat dimana sangat dari kita itu luar biasa sedihnya manusia. Jadi nggak boleh semena-mena penyalahgunaan obat itu secara logika sederhana saja. Kita istilahnya memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Ya lepas daripada berapa uang atau hadiah, bonus atau apapun yang akan kita dapatkan, tapi yang namanya itu selalu jadi saya rasa bukan ini bagi kita ibaratnya kita produksi ibaratnya hal negatif yang kita produksi sebenarnya pada saat dimana kita istilahnya merepetisi kebiasaan kita mengambil para produk. Jadi saya rasa kembali lagi bagi masyarakat khususnya dengan mencintai kesehatan saya rasa. Anabolik steroid, bagaikan pil ajai pembentuk freak badan seorang binaraga, yang begitu didewakan oleh para penggunanya. Tanpa berpikir panjang, apa akibat yang akan ditimbulkan?